Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita memasuki hari Minggu biasa pekan ke-12 di tahun B. Dan pada hari ini kita semua diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dalam perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu pekan ke-12 di tahun B, kita mendengar kisah tentang Yesus bersama para murid sedang berlayar, dan ketika mereka sedang berlayar, perahu mereka mengalami kegoncangan dan angin taufan datang, air menyembur masuk, dan para murid menjadi ketakutan. Itu kisah singkat di dalam bacaan Injil. Dalam bacaan pertama, itu berbicara tentang Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur. Tetapi, ia bergumul dengan begitu banyak permasalahan, penderitaan. Karena ia merasa bahwa ia telah dipermainkan oleh permasalahan, oleh taufan-taufan penderitaan. Ia sampai mempersalahkan Tuhan atas malapetaka yang menimpanya. Lalu apa yang kita bisa lihat dari misteri ini? Dalam bacaan pertama, ketika Ayub mengalami suatu penderitaan dan ia mempersalahkan Tuhan, lalu Tuhan berusaha menampakkan misteri atau menyingkap misteri keagungannya. Ia mau memberikan suatu pemahaman kepada Ayub bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan seluruh alam semesta dan dia pula yang mampu menguasainya. Entah itu lautan, daratan, bahkan taufan kehidupan, Allah mampu menghalaunya. Dengan demikian, lautan mungkin dalam peristiwa hari ini menjadi suatu simbol kejahatan, menjadi simbol penderitaan. Tetapi di balik itu, Allah ingin menyatakan sesuatu, baik kepada Ayub maupun kepada para murid, bahwa ia adalah Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya sendiri. Bahwa tidak ada satu ciptaan di dunia ini yang mampu menguasai kekuasaan Allah itu sendiri.
Oleh karena itu, dari bacaan-bacaan pada minggu pekan ke-12 di tahun B ini, kita mau belajar tentang makna kehidupan orang-orang beriman ketika ia berhadapan dengan misteri ilahi, ketika ia berhadapan dengan misteri penderitaan, dan ketika ia berhadapan dengan misteri kehidupan dirinya sendiri. Apa yang mau kita bisa lihat? Pertama, Allah yang menciptakan kita dan alam semesta adalah Allah yang akan senantiasa hidup di dalam diri setiap kita dan dalam diri setiap alam semesta. Yang berarti Allah lah yang menguasai kehidupan manusia dan alam sekitar. Ia tahu apa yang harus ia perbuat bagi alamnya, bagi manusia. Ia tahu apa yang akan ia berikan kepada dunia dan teristimewa kepada manusia ketika manusia mengalami kegoncangan. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwa Allah adalah Bapa yang berkuasa, Allah yang berkuasa, maka sikap yang muncul dari peristiwa ini adalah manusia harus kembali kepada sumber kekuasaan itu, yaitu Allah sendiri. Yang berarti hidup manusia harus terus diarahkan kepada sumber kehidupan manusia itu sendiri, yaitu Allah. Manusia diharapkan untuk mengandalkan kekuasaan Tuhan di dalam hidup ini. Manusia diundang untuk senantiasa berserah diri, untuk percaya kepada keagungan ilahi Allah. Bahwa di balik sebuah misteri kehidupan manusia, di balik semua penderitaan, taufan kehidupan manusia, Allah ada bagi manusia. Yang dibutuhkan Tuhan adalah manusia datang mencari, menemukan Tuhan sebagai sumber kekuasaan dan kekuatan ilahi. Oleh karena itu, manusia jangan sampai menjadi cemas, takut, risau, dan akhirnya menyalahkan Allah oleh karena taufan kehidupan atau penderitaan yang ia alami. Yang berikut, peristiwa hari ini mengingatkan kita. Ketika Yesus berada di dalam perahu, mau mengingatkan kita bahwa Yesus ada selalu bersama kita di dalam bahtera kehidupan kita. Dimanapun kita berjalan dan berlayar, Tuhan ada bersama kita. Tetapi di sini apa yang terjadi? Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita percaya setengah-setengah. Kita bersama Tuhan di dalam satu rumah, di dalam satu perahu, dalam satu perjalanan, tetapi kita masih ragu. Kita tidak yakin. Malah kita bertanya, siapakah gerangan orang ini yang bisa menghardik taufan? Pertanyaan ini muncul dari sikap ketidakyakinan, ketidakpercayaan, penyerahan diri secara total yang tidak terjadi dalam kehidupan orang-orang beriman. Setengah-setengah, bahkan mungkin tidak sama sekali. Rajin ke gereja mungkin, rajin berdoa, tetapi masih banyak keraguan, masih banyak ketakutan, masih banyak pertanyaan. Karena apa? Kita belum menyerahkan, kita belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, taufan kehidupan yang kita alami mengingatkan kita bahwa jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah bangga dengan kekuatan sendiri. Jangan pernah bangga dan sombong dengan kehidupan kita sendiri. Ada kekuasaan dan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan diri kita sendiri, yaitu Tuhan. Biarlah Allah mencampuri urusan hidup kita.
Dan biarlah kita mengundang Tuhan dalam seluruh kehidupan kita ketika kita punya badai-badai kehidupan. Maka itu Yesus hari ini mengatakan, tenanglah. Ya. Ketika dalam Injil dia mengatakan, tenanglah, ya. Jangan takut, tetap diam, calm. Jangan sampai oleh karena penderitaan dan taufan hidup akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Dan yang terakhir, dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, Paulus mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus Ia telah memberikan kita kehidupan baru. Bahwa orang-orang yang percaya kepadanya harus hidup sebagai ciptaan baru, yaitu hidup di dalam keyakinan, kepercayaan, dan kebenaran Allah sendiri. Maka orang-orang yang hidup di dalam kepercayaan, keyakinan, kebenaran Allah, dia akan menemukan kebahagiaan sejati. Oleh karena ia hidup hanya bersandar pada kebenaran sejati itu, yaitu Allah sendiri. Maka kehidupan orang-orang ini akan menjadi damai, tenang. Mari ketika ada badai dan taufan, datanglah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja, dan biarlah kita mengandalkan Dia untuk menghalauhi segala penderitaan hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.